Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Bismillah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang menuju sore ini luar biasa dahsyat, kita dikumpulkan di Bandara Sultan Syarif Qasim, insyaallah akan melaksanakan perjalanan yang paling agung dan paling mulia. Karena ketahuilah ayah bunda sekalian, tidak ada perjalanan yang paling mulia dan paling agung selama nyawa di kandung badan. Selama nyawa menumpang ke jasad yang penuh dosa dan maksiat ini, melebihi perjalanan duyufur Rahman, duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan menuju Makkahul Al-Mukarramah dan Madinatul An-Nabi adalah perjalanan yang dirindui oleh miliaran umat Nabi Muhammad. Miliaran yang rindu untuk sujud di Ka'bah. Miliaran juga yang ingin berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang menuju sore ini ayah bunda sahabat surga sekalian yang terpilih menjadi tamu agung dan tamu mulia tersebut. Maka sadarilah, dalam keadaan kita yang penuh maksiat dan dosa, banyak kelalaian kita untuk taat kepada Allah selama ini. Begitu sayangnya Allah, begitu ramahnya Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan juga kita untuk menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Makkahul Al-Mukarramah. Sebelum kita melangkah, insyaallah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sambil menunggu orang Kementerian Agama yang lagi perjalanan ke sini, karena setiap pemberangkatan jemaah Ancipta Wisata selalu dilepas oleh Kementerian Agama. Seluruh jemaah kita didaftarkan kepada Kementerian Agama, berangkat tanggal sekian sampai pulang tanggal sekian. Terdaftar secara resmi di Kementerian Agama. Izinkan saya mewakili daripada manajemen Ancipta Wisata menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda, kepada sahabat surga sekalian yang telah mempercayakan perjalanan yang mulia ini bersama travel kami Ancipta Wisata Riau. Yang kedua, izinkan saya memohon maaf di dalam rangka persiapan perjalanan yang mulia ini ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan akad janji kita pertama. Yang pertama sekali, kemarin paket umrah Super VIP kita ini akan terbang dari Pekanbaru menuju Kuala Lumpur. Ada city tour di Kuala Lumpur 1 hari. Jamaah kita totalnya kemarin 20 flight jamaah, seluruh tiketnya sudah ready. Tapi qadarullahnya ketika tiket sudah ready, 9 jemaah Allah takdirkan tidak ikut bergabung bersama kita. Tinggal 11 jemaah dan akhirnya penerbangan kita dipindah dari Pekanbaru ke Jakarta. Seluruh rangkaian daripada akad kita itu sesuai. Kita terbangnya hanya pindah dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Insya Allah siang besok kita akan terbang menuju langsung Madinah. Kenapa? Setelah tiket kami booking ke Kuala Lumpur, ternyata seluruh maskapai yang dari Kuala Lumpur diwajibkan terbang landingnya ke Jeddah. Dari Jeddah itu 6 jam naik bus. Setelah dilihat rute penerbangannya, tidak dapat akad kita 2 kali Jumat, maka dipindah ke Jakarta. Dan alhamdulillah, insyaallah besok kita akan mendarat di Madinah jam 21.50, paling telat jam 11 malam. Artinya Sayyidul Ayam malam Jumat kita telah berada di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita dapat akad 2 kali Jumat. Perjalanan kita tetap hotel kita sesuai dengan akad yang kita berikan di Madinah Dar Al-Naim di pintu 25 dan 26. Lama, pintu lamanya masjid itu 25 dan 6, dekat ke Raudhahnya perempuan. Di Makkatul Al-Mukarramah itu hotel kita di Royal Dar Iman, tidak bergeser, alhamdulillah. Jadi hanya penerbangan kita saja yang awal janjinya kita ke Kuala Lumpur dipindah ke Jakarta agar akad-akad yang lain tidak menyalahi. Yang ketiga, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita ini telah kami rancang sesuai dengan keinginan kita bersama. Sebaik-baiknya rancangan perjalanan ibadah umroh kita. Tetapi harus diingat, nahnu bitahir wallahu bitakdir. Sehebat apapun kita merancang segala sesuatu, tetap juga keputusan Allah yang terbaik dalam diri kita. Maka perlu ayah, bunda dan sahabat surga semua ketahui, perjalanan ibadah umrah ini adalah hidangan Allah kepada diri pribadi jemaah. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita selama perjalanan, kami berharap 3 yang harus diingat Esda. Yang pertama, sadar kita bahwasanya awak selama ini banyak mungkin dosa dan maksiat. Yang kedua, sabar kita. Nanti ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, jangan langsung kita tak baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayah bunda sekalian, syukuri setiap apa yang dihidangkan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, di Mekah itu memang lain makan lado, makan cabai, tapi cabainya tak seenak di Pekanbaru. Nah, kalau rasa-rasa nanti tak sesuai dengan selera awak nih, jangan dikeluarkan dari mulut, tak enak makan nih. Saya khawatir sampai nanti pulang tak enak rasa makan itu. Ya, makanya saya berharap ketika ada hal-hal nanti yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sabar kita menjalaninya. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kita ini terpilih 11 orang jamaah. Inilah keluarga besar kita selama 13 hari ke depan. Maka saya menginginkan kepada seluruh jamaah kami agar saling membantu, saling tolong menolong. Seperti yang disampaikan oleh anak mertua saya tadi, di bandara manapun kita nanti, jangan sibuk mengambil travel kita, travel bag yang besar itu sudah urusan kita semua. Jadi dari Pekanbaru nanti ketemunya di Madinah. Jadi jangan sibuk turun, mana travel bag awak, mana tas awak, jangan seperti itu. Karena sudah ada yang ngurus. Jadi di dalam perjalanan ini saling mengingatkan, saling bekerja sama. Insya Allah nanti kita ibadahnya baik ibadah fardu ataupun ibadah sunnah akan bersama-sama ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kecuali di Masjid Nabawi itu perempuan dan laki-laki terpisah masuk masjid. Terpisah masuk masjid. Dan nanti kalau kita masuk di pintu 338, berjanji dengan istri, dengan orang tua kita di pintu 338. Sama-sama kembali ke hotel. Kalau di Masjidil Haram, insya Allah kita ini sama-sama rangkaian ibadah kita. Jadi perlu diingat bahwasanya ke Makkah Al-Mukarramah itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan fokus sampai di Makkah itu nanti belanja. Kita fokus beribadah di Tanah Suci Madinah dan Makkatul Al-Mukarramah. Karena bagi siapa yang datang ke Madinah terus dia solat di Masjid Nabawi, diganjar oleh Allah 1000 kali lipat pahala solat. Ketika dia di Masjidil Haram, dikali lebih banyak oleh Allah 100.000 kali lipat. Karena perjalanan kita dari Jakarta nanti ke Masjid Nabawi, jangan diforsir tenaga kita. Maaf, kalau yang tahu kondisi fisik badan kita tentu kita sendiri. Kalau udah mulai lelah, mulai letih, istirahat. Jangan sampai nanti mengejar yang sunnah di Masjid Nabawi, rukun wajib umrohnya tertinggal. Ini yang harus diketahui. Jadi
kita rukun umrohnya itu nanti adanya di Masjidil Haram. Jadi betul-betul selama perjalanan nanti dijaga kondisi fisik kita. Yang biasa memakan obat pribadi yang ada di bawah itu jangan lupa. Jangan sampai nanti kita kuat beribadah di Masjid Nabawi, tetapi nanti rukun umrohnya kita keteteran. Saya tidak mau seperti itu. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan, apapun pertanyaan nanti, apapun yang dibutuhkan selama di dalam perjalanan 13 hari ke depan, jangan sungkan-sungkan bicara sama Ucai. Ada saya pendamping, ada nanti satu lagi Ustadz pembimbingnya. Jadi ada dua nanti yang mendampingi. Bagi kami Ancipta Travel ini tidak berbicara kuantitas banyaknya jemaah berangkat, tapi kami mengedepankan kualitas ibadah selama di sana. Dan hanya kita berangkat itu hanya sebagai tur wisata biasa saja, tapi ada hal positif nanti yang harus kita bawa pulang. Jangan sungkan-sungkan bertanya proses rangkaian ibadah di Tanah Suci. Yang tidak boleh ditanya kalau rial lah habis, itu tidak boleh tanya ke Ustaz, karena Ustaz sendiri tak ada rialnya. Di luar perkara rial untuk belanja, insya Allah saya siap 24 jam mendampingi jamaah kita. Tapi kalau rial habis, silakan tanya sama suami masing-masing, pada orang tua, kepada anak. Tak ada rial disiapkan oleh Pak Ustaz. Sepakat ya? Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap kepada Allah, tak ada kendala apapun nanti selama perjalanan. Kita akan terbang menuju Jakarta jam 14.50. Nanti nyampe di Jakarta kita akan menginap di hotel JJ di dekat bandara. Insya Allah sudah ready semua. Tetapi ini bagasi kita ternyata di Jakarta harus turun, karena tadi cekkan dari sini tadi tidak bisa boardingnya sampai ke Madinah. Maka nanti ada tim kita yang jangan sampai di bandara Jakarta sibuk pula mencari travel bag, itu urusan kami. Ya, sebenarnya tiket dari sini sudah kami check-in kan dari Pekanbaru Madinah. Seharusnya travel bag dari sini sudah true dan langsung dia nanti ke Madinah. Tapi ada hal di webnya maskapai tadi di Super Airjet kami check-in kan ternyata nggak bisa. Jadi nanti nyampe di Jakarta sudah ada tim yang menunggu. Jadi jamaah keluar langsung naik ke bis hotel yang menjemput, travel bag saya yang urus. Ya, itu aja beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jamaah semua udah pegang boarding pass, udah pegang ID card. ID card itu adalah nyawa kedua selama di Tanah Suci, Madinah dan Makkah. ID card itu jangan sampai hilang. Kalau keluar dari hotel, pergi ke masjid, bawa ID card. Di ID card itu ada nomor telepon saya, ada nomor perwakilan kami di Makkah, ada nomor telepon mutawid. Jika seandainya ayah bunda tidak tahu jalan kembali ke hotel, datang aja ke petugas masjid, nampakkan ID card. Insya Allah hotelnya ada di sana, diantarkan sama petugas. Jadi kalau terpisah dengan rombongan, jangan khawatir, jangan galau, jangan gabut. Jangan gabut. Kalau ada nampak petugas, ini kan saja ID card. ID card itu ada nomor nama hotel. Pasti diantar oleh petugas ke hotel. Jadi jangan gelisah kalau terpisah dari rombongan, ya. Jadi ID card ini adalah nyawa kedua kita selama dalam perjalanan nanti. Nah, keluar ke Masjidil Haram jangan lupa bawa itu. Nah, karena apa? Karena sampai di Madinah besok di Jakarta paspor kami bagikan, check-in masing-masing di imigrasi, nyampe di kota Madinah paspor kami tarik balik. Karena kalau nanti hilang repot pengurusan pulang. Jadi yang menggantikan paspor adalah ID card. Ya. Nah, itu pesan yang terakhir. Mudah-mudahan ayah bunda diberi kekuatan, kesehatan, lancar hendaknya rangkaian ibadah umroh kita, karena ini adalah perjalanan umroh yang spesial. 10 jamaah, ini luar biasa betul. Pemberangkatan kita dari Jakarta, nanti dari Madinah ke Makkahnya kita akan pakai kereta cepat. Nah, hotel kita pun insya Allah yang terdekat dari Masjidil Haram, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita harapkan ayah bunda semua betul-betul bisa beribadah dengan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu aja yang
Sebelum kita masuk kepada materi daripada manasik umrah kita, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Karena berhubungan tadi pagi mungkin jamaah dalam keadaan sudah mulai lelah dan capek, tidak jadinya kita berziarah di dalam lingkungan Masjid Nabawi. Maka perlu kami sampaikan garis besarnya, jangan nanti ayah bunda udah berangkat umrah tapi nggak tahu apa-apa yang diziarahi di dalam lingkungan Masjid Nabawi. Yang pertama yang akan kita kunjungi tadi pagi itu adalah Masjid Al-Ghamamah. Masjid yang sangat erat kaitannya dengan perjuangan Islam. Ketika kota Madinah Al-Munawwarah dilanda dengan kekeringan, ketika musim kemarau begitu dahsyat di kota Madinah, baginda Rasulullah memimpin solat istisqa di Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah itu artinya masjid naungan awan. Ketika baginda Rasulullah datang ke Masjid Al-Ghamamah selalu dilindungi oleh awan. Maka nama masjidnya Masjid Al-Ghamamah. Dan Masjid Al-Ghamamah itu juga tempat yang pertama sekali baginda Rasulullah memimpin salat Aidil Fitri. Dulunya seperti lapangan. Masjid Al-Ghamamah itu letaknya, kebetulan posisi kita di belakang Masjid Nabawi. Dia sejajar dengan pintu 1 bab salam. Jarak dari rumah baginda Rasulullah ke Masjid Al-Ghamamah 300 sampai 350 meter. Dia juga di sana memimpin sholat Idul Fitri pertama kali tahun 2 Hijriah, 1 tahun setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Masjid Al-Ghamamah itu dibangun ketika Khalifah Umar bin Khattab. Di samping Masjid Al-Ghamamah itu ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjidnya agak kecil, lebih kecil daripada Masjid Al-Ghamamah. Di samping Masjid Abu Bakar As-Siddiq ada Masjid Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib itu masjidnya yang paling besar di komplek masjid yang ada di samping makam baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika semasa hidupnya sahabat dari baginda Rasulullah yang paling miskin adalah Ali bin Abu Thalib. Maka gambaran masjid beliau yang begitu besar sesuai dengan janji baginda Rasulullah SAW. Bagi siapa yang membangun masjid, semakin besar masjid yang dibangunnya di dunia, semakin besar pula rumahnya yang dibangunkan di dalam surga. Maka perlu diketahui ada komplek-komplek masjid di dekat lingkungan Masjid Nabawi itu. Dan masjid itu penuh sejarah semua. Masjid Abu Bakar itu yang pertama ada yang menyatakan sejarahnya itu adalah rumah Abu Bakar dahulunya, dijadikan masjid. Ada juga di depan daripada Masjid Nabawi itu ada Masjid Umar, ada Masjid Abu Hurairah dan Masjid lain. Dan yang terakhir yang kita ziarahi di sana adalah Saqifah Bani Sa'idah. Apa itu Saqifah Bani Sa'idah? Nanti travel lain berbicara, pernah enggak datang ke Saqifah Bani Sa'idah? Saya nggak pernah diajak ke sana. Sebenarnya tadi rencana kita, cuma karena besok mau umroh tidak apa-apa. Saqifah Bani Sa'idah itu adalah titik awal bagaimana suksesinya pemimpin di dalam Islam. Baginda Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Siapa yang tahu berapa hari baginda Rasulullah baru dikebumikan? Baginda Rasulullah itu meninggalnya hari Senin. Dimakamkannya baginda Rasulullah hari Rabu. Ada 2 hari jasad baginda Rasulullah disemayamkan di kamar beliau. Apa sebab? Yang pertama, kenapa baginda Rasulullah tidak segera diselenggarakan? Karena begitu banyaknya daripada sahabat, daripada umat Islam yang pengen menyolatkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tempat tinggalnya kecil. Karena rumah beliau itu dibagi 4. Separuh untuk Fatimah Az-Zahra, separuh untuk beliau, separuh untuk menunggu tamu-tamu sahabat-sahabat beliau yang lain. Maka baginda Rasulullah SAW meninggal di kamar beliau, di atas pangkuan istri tercinta beliau. Nah, maka ketika beliau meninggal, seluruhnya terjadi kelam di kota Madinah dengan Nabi. Seluruhnya tidak percaya. Maka sahabat menginginkan menyolatkan baginda Rasulullah. Perlu diketahui baginda Rasulullah ketika dia meninggal tidak ada imam yang menyolatkan, tapi dia itu sholat
berkelompok menyolatkan Nabi Muhammad di kamar baginda Rasulullah yang begitu sempit. Itu alasan pertama. Yang kedua, alasannya kenapa baginda Rasulullah tidak segera diselenggarakan jasadnya, karena beliau itu Nabi dan Rasul. Karena Nabi itu ketika meninggal harumnya bak kasturi. Maka kata Ali bin Abi Thalib, demi ayah dan ibuku, aku menyaksikan bagaimana baginda Rasulullah itu ketika hidupnya harum, ketika wafatnya juga harum. Masya Allah. Yang ketiga, alasannya kenapa baginda Rasulullah begitu telah disemayamkan, dimakamkan, karena terjadi pergolakan di dalam tubuh umat Islam. Kaum Ansar ketika meninggalnya baginda Rasulullah SAW melalui Sa'ad bin Ubadah mengeluarkan fatwa. Apa kata beliau? Setelah baginda Rasulullah meninggal, setelah baginda Rasulullah wafat, yang berhak meneruskan Khalifatul Rasul, yang berhak meneruskan kepemimpinan Rasul dari kaum kami Ansar. Kaum Ansar itu kaum yang ada di kota Madinah. Kaum Muhajirin mendengar itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, ketika Umar, ketika Abu Ubaidah, dia sedikit beda namanya. Yang kaum Ansar itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Dari kaum Muhajirin ada Abu Ubaidah. Maka tiga orang ini pergilah ke Sakifah Bani Sa'idah. Itulah tempat berundingnya kaum Ansar waktu itu. Sampai kaum Ansar menyatakan pidatonya yang berapi-api, kami memilih pemimpin kami, kalian silakan memilih pemimpin kalian. Terpecah umat Islam ketika itu. Sementara jasad baginda Rasulullah belum diselenggarakan. Ketika itu datang Umar, datang Abu Bakar As-Siddiq dengan Abu Ubaidah ke kelompok kaum Ansar. Ketika kaum Ansar menyampaikan seperti itu, berbicaralah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak, yang menjadi pemimpin itu tetap dari kaum Muhajirin, yang menjadi dewan penasehatnya kalian. Maka terjadi dua kelompok ketika itu. Orang Ansar maunya Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin meneruskan baginda Rasulullah. Dari kaum Muhajirin maunya Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, yang layak menjadi pemimpin setelah baginda Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung naik ke atas mimbar, langsung ditarik tangan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana saya akan menjadi pemimpin umat Islam sementara di tengah-tengahnya ada orang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, sungguh orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibaiatlah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifatul Rasul. Sepakat semua mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah berikutnya. Maka Sakifah Bani Sa'idah itu adalah tempat baiatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin umat Islam setelah baginda Rasulullah SAW. Tapi ini diselewengkan oleh orang-orang Syiah. Mereka tidak mempercayai terjadinya pengangkatan Abu Bakar menjadi Khalifatul Rasul karena Ali bin Abi Thalib tidak ikut di dalam peristiwa sususi kepemimpinan itu. Karena alasannya adalah Ali menyelenggarakan jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga tempat yang kita ziarahi di dalam kompleks Masjid Nabawi. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang menyatakan kami datang ke Masjid Al-Ghamamah, kami datang ke Masjid Ali, kami datang ke Bani Sakifah, itulah ringkasan secara pendek saja ziarah kita di dalam Masjid Nabawi. Nampak jelas bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. 2 hari jasad baginda Rasulullah disemayamkan di rumah beliau. Dan alhamdulillah seluruh sahabat, seluruh umat Islam ikut menyolatkan baginda Rasulullah berkelompok-kelompok, tidak ada imam. Jadi berkelompok-kelompok mereka. Dan alhamdulillah insyaallah besok kita akan melaksanakan puncak daripada ibadah umrah. Puncak ibadah umrah sesuai dengan niat awal kita, menyengaja meninggalkan rumah dari Indonesia menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan tawaf
sa'i dan tahlil. Maka kata baginda Rasulullah SAW, amal yang dilakukan tanpa ilmu itu adalah perbuatan sia-sia. Maka perlu kita matangkan lagi persiapan kita menuju Masjidil Haram sebagai puncak ibadah umrah kita. Di dalam tuntunan bimbingan nanti itu akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kaharudin. Mungkin untuk teknisnya nanti beliau yang sampaikan. Di dalam ibadah umrah itu yang perlu kita ketahui yang pertama adalah rukun umrahnya, yang kedua wajib umrahnya, yang ketiga sunnah umrahnya, yang keempat larangan umrahnya. Saya hanya mengawali saja karena besok kita akan berjalan menuju Makkah hari Selasa. Hari Selasa insya Allah kita pakai kereta cepat. Maghrib besok insya Allah kita sudah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Ada beberapa sunnah sebelum melaksanakan ihram. Saya hanya menyampaikan itu saja. Sunnah ihram yang harus kita lakukan, yang pertama itu adalah mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram. Untuk mandi sunnah ihram di dalam ibadah umrah harus dilapaskan niatnya. Harus didirikan niatnya. Apa niatnya? Saya niat mandi ihram sunnah lillahi ta'ala. Sunnah lillahi ta'ala. Saya niat mandi ihram sunnah lillahi ta'ala. Cara mandi ihramnya sama dengan mandi janabah, sama dengan mandi besar, sama dengan mandi junub. Sudah paham semua mandi junub? Udah mengerti semua mandi besar? Kalau seandainya kita tak paham mandi besar, sholat kita tak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beramal di dalam Islam itu ilmu yang pertamanya adalah ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah praktek ibadah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita meyakini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita paham ilmu fikihnya. Kalau awak tak paham ilmu fikih, ada sebuah riwayat menyatakan manusia hidup selama 70 tahun, lain dia sholat, lain dia beribadah kepada Allah, tapi tidak ada catatan amalnya. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu fikih ini dibagi dua. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah. Di dalam ilmu fikih ibadah, bab pertamanya adalah taharah. Taharah itu apa? Bersuci. Kalau kita bersucinya tak benar, tidak ada sholat kita. Tidak ada sholat kita. Maka ini perlu. Madinah ini adalah kota ilmu. Kita belajar pelan-pelan. Maka mandi janabah ini perlu kita sadari betul tata cara melaksanakannya. Kalau mandi junub, niatnya berbeda dengan mandi sunnah ihram. Kalau mandi junub, niatnya saya niat melaksanakan mandi untuk membersihkan diri dari hadas besar, fardu karena Allah. Fardu karena Allah. Nah, cara mandi junub yang pertama dibasuh tangan ini 3 kali. 3 kali. Setelah dibasuh tangan 3 kali, diambil wudhu secara sempurna seperti akan melakukan sholat. Ambil wudhu. Setelah itu disiram kaki kita, diambil gayung, disiram sampai di betis. Setelah disiram di betis, ambil segayung lagi, siram di pusat. Diamkan dulu sebentar. Setelah itu diambil gayung, siramkan kepala, biarkan airnya mengalir dulu. Setelah itu mandi seperti biasa, tapi dimulai dari bahagian kanan.
bersihkan seluruh sela-sela kita yang tidak terjangkau oleh air dengan tangan kita sendiri. Itu cara mandi besar. Bedanya mandi sunnah ihram dengan mandi junub bagi perempuan, kalau mandi junub bagi perempuan rambutnya harus diurai, dilepas, dan harus dicuci dengan sabun harum. Kapan perempuan itu mandi junub? Yang pertama ketika dia selepas haid. Setelah itu, setelah dia nifas. Nifas itu apa? Pendarahan setelah melahirkan. Itu biasanya 40 hari. Setelah itu mandi junub bagi perempuan juga ada setelah dia melahirkan juga, setelah dia bersih sebersih-bersihnya. Kalau nggak salah namanya walidah ya, mandi junub walidah. Nah, untuk sunnah ihram bagi perempuan, kalau rambutnya dikepang nggak harus diurai, tidak harus terurai, itu sah mandi sunnah ihram. Nah, itu yang untuk mandi junub. Dan besok itu masuk dalam sunnah ihram, laksanakan besok pagi. Laksanakan besok pagi. Selanjutnya sunnah di dalam melaksanakan ibadah umrah. Kata baginda Rasulullah SAW, sunnah fitrah bagi manusia itu ada 5. Sunnah ini fitrah bagi manusia ada 5. Yang pertama berkhitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencukur kumis dan tidak mencukur jenggot, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencabut bulu ketiak. Ini 5 ini adalah sunnah fitrah di dalam diri manusia. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka karena ada ini dalam rangkaian ibadah umroh kita, dilakukan pemotongan kuku, dilakukan pencabutan bulu ketiak, dan mencukur segala bulu kita sebelum kita memakai ihram. Yang pengen saya sampaikan tata cara dalam memotong kuku. Memotong kuku itu sunnahnya adalah hari Jumat, sunnahnya hari Senin, dan sunnahnya hari Kamis. Ada 3 sunnah dalam memotong kuku harinya. Di luar daripada 3 hari ini dia akan mendatangkan penyakit. Makanya pelajaran ini harus diterapkan di rumah kita. Pulang dari tanah suci kita terapkan di sana. Kenapa? Orang yang memotong kuku di hari Jumat itu, kata baginda Rasulullah SAW, akan menambah ilmu, dan menambahkan kesantunan, kesopanan bagi orang yang melakukannya. Jadi keutamaan memotong kuku hari Jumat itu, orangnya akan menjadi santun, orangnya akan berilmu. Sunnahnya melaksanakan memotong kuku di hari Senin, diberi keutamaan keberkahan di dalam rezeki. Maka kalau pengen kita mendapatkan keberkahan rezeki, potonglah kukunya di hari Senin. Untuk memotong kuku di hari Kamis akan melancarkan urusan dan melancarkan rezeki kita. Nah, coba perhatikan. Di dalam sunnah baginda Rasulullah bukan hanya sekedar melakukan mendapat pahala, meninggalkan tidak apa-apa, tapi di dalam sunnah itu ada keselamatan, ada kesehatan. Ada keselamatan dan ada kesehatan. Karena apa? Bagi orang yang melakukan pemotongan kuku di hari Selasa, dia akan diberi kerusakan dan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kerusakan dan kebinasaan. Orang yang memotong kuku di hari Rabu, dia akan menjadi orang yang tidak berakhlak. Jadi kalau ada anak-anak yang bandel, ada anak-anak yang tidak mau aja, mungkin saja karena kita tak kontrol memotong kukunya. Bagi orang yang memotong kuku di hari Sabtu, hati-hati, akan mengundang penyakit bagi orang yang melakukannya. Jadi kalau ada anak-anak yang tiba-tiba sakit, ada hubungannya dengan memotong kuku, dia simpel, dia sepele ini, tapi ini mendatangkan mudarat bagi orang yang memotong kuku di hari Ahad.
dia akan jauh daripada keberkahan Rasul. Maka ini praktekkan di kampung setelah pulang dari sini. Hari Minggu jangan, karena akan menjauhkan daripada barokah rezeki. Lagi banyak biti barokah nak do. Itu ada kaitannya dengan memotong. Nah, karena besok kita hari Selasa akan berangkat, maka saya harap seluruh jamaah hari ini sudah potong kuku. Karena sunnahnya hari Senin. Karena besok memotong kuku akan binasa dan ada rusak di dalam diri. Maka sunnahnya hari ini, potong kuku nanti. Bagaimana cara memotong kuku itu Pak Ustaz? Nah, selama kau potong kuku kan sembarangan ya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Pendapat yang paling kuat memotong kuku itu pendapat daripada Al-Imam Nawawi. Bagaimana cara memotong kuku yang paling kuat itu Ustaz? Dimulai dari telunjuk kanan. Dimulai dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ibu jari yang kanan. Selanjutnya kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol yang kiri. Itu yang paling kuat pendapatnya. Kalau jari kaki dimulai dari kelingking kanan, berakhir di kelingking kiri. Itu pendapat yang paling kuat. Umumnya di Indonesia, karena kita ini mazhabnya Syafi'i, berdasarkan dari pendapat Imam Al-Ghazali. Cara memotong kukunya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jari ini, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ini berakhir di jempol kanan. Ada sedikit perbedaan. Kalau tadi berakhirnya di jempol kiri. Kalau orang Indonesia itu biasanya jari telunjuk, jari tengah, jari ini, ini, baru berakhir di sini. Nah, tapi pendapat yang paling kuat yang pertama saya sampaikan tadi. Maka di dalam kita nanti melaksanakan sunnah-sunnah daripada ihram itu sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Karena kata baginda Rasulullah, untuk melaksanakan dua amal ini harus mengikuti dia. Apa dia? Yang pertama ketika akan sholat, kalau kamu mau sholat, contoh sholatku. Kalau kamu mau ibadah haji dan umrah, contoh ibadah haji dan umrahku. Selebihnya amal dalam Islam boleh dibaca. Mau berzakat, mau puasa, mau bersedekah, tidak harus mencontoh Nabi. Tapi untuk dua amalan ini wajib mencontoh tata cara dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di dalam perjalanan ibadah umrah nanti itu kita benar-benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lebih daripada itu. Mungkin untuk teknis pemberangkatannya insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Untuk larangan, untuk wajib umrohnya, untuk rukun umrohnya nanti akan diterangkan secara rinci oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.